memenuhi praktikum D4. Saya Korul Huda dengan NIM 082111433003. Saya Kurnia Rizky Aningrum dengan NIM 082111433006. Nama saya Nurul Afiatul Jatri dengan NIM 082111433010. Saya Tara Citra Ramadanti dengan NIM 082111433012. Saya Nathanael Raka Gavrila dengan NIM 082111433023. Tanaman kelompok Magnoliopsida yang pertama yaitu Stachytarpeta jamaicensis. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Verbanaceae, genus Stachytarpeta, spesies Stachytarpeta jamaicensis dengan nama lokalnya yaitu pecut kuda atau jarong. Deskripsi tanaman ini yaitu ternak tahunan dengan tumbuh tegak terburai ke samping dan membentuk semak, tingginya mencapai 1 meter. Manfaat dari tanaman ini yaitu mengandung analgesik, anti-diare, antimikroba, antioksidan, antihipertensi, dan antiinflamasi. Yang mana dari kandungan ini, tanaman ini dimasukkan ke dalam tanaman yang dimanfaatkan sebagai bentuk pengobatan tradisional. Bagian-bagian dari tanaman ini yaitu batang, daun, bunga, dan akar. Batangnya berkayu meskipun kecil, dengan seluruh permukaan batangnya berwarna hijau tua yang sama dengan warna daunnya. Batang tanaman juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Daunnya memiliki permukaan kasar dan guratan-guratan dilekukan di permukaannya tampak jelas, unit dan letaknya sederhana, berlawanan, bentuknya bulat telur, tepinya bergerigi, tidak berambut, dan ujungnya meruncing. Bunganya terdapat pada tandan yang panjangnya mencapai 4-20 cm. Seperti pecut, bunganya duduk tanpa tangkai, bunga mekar tidak serentak, ukurannya kecil, berwarna ungu kebiruan dan putih, letaknya di ketiak daun, serta formasinya bulir pada tandan yang panjang. Akarnya adalah akar pecut kuda yang termasuk dalam jenis akar tunggang. Tanaman kelompok Magnoliopsida yang kedua yaitu Syzygium malacense. Dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium malacense dengan nama lokalnya yaitu jambu darseno atau jambu bol. Deskripsi tanaman ini yaitu memiliki habitus pohon, tumbuh tegak, dan memiliki batang yang besar serta lebar. Manfaat dari tanaman ini yaitu mengandung protein, serat, kalsium, fosfor, dan vitamin A, B, serta C yang bermanfaat untuk mengatasi disentri, mencegah diabetes, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, mengobati sariawan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Bagian-bagian dari tanaman ini yaitu batang, daun, bunga, akar, dan buah. Batangnya tegak lurus ke atas berbentuk bulat dengan percabangan simpodial. Kulit batangnya berwarna coklat dengan tekstur kasar dan ditemukan percabangan di bagian pangkalnya. Daunnya lebar dengan posisi duduk daun saling berhadapan dua-dua, berdaun tebal dengan tekstur seperti kulit, permukaan daunnya mengkilap dan licin, tulang daun menyirip dan menonjol,
bertepi rata dengan ujung daun meruncing dan pangkal daun membentuk sudut tumpul. Bunganya termasuk bunga sempurna yang muncul di sepanjang cabang dan rantainya dan berwarna merah jambu. Akarnya termasuk jenis akar tunggang dengan percabangan kecil dan buahnya berbentuk lonjong dengan daging buah tebal, ukuran bervariasi dengan warna kulit buah matang, merah hingga merah tua. Meremia mamosa dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Meremia, dan spesies Meremia mamosa. Dengan nama lokal spesies ini ialah Bidara upas atau Widara upas. Meremia mamosa adalah tumbuhan umbi-umbian yang diproses atau dibelit yang tingginya bisa mencapai 3-6 meter. Manfaat dari Meremia mamosa yaitu dapat meredakan batuk, difteri, radang paru-paru, sembelit, dan juga usus buntu. Bagian-bagian pada Meremia mamosa. Pada bagian akar, akarnya berupa akar tunggang dan memiliki umbi. Umbi berkumpul di dalam tanah seperti ubi jalar. Daunnya tunggal dengan bertangkai panjang dan berbentuk hati, dengan tepi rata, ujungnya meruncing dan juga berwarna hijau tua. Sedangkan bunganya berwarna putih dan kelopaknya tidak gugur. Meskipun telah menjadi buah, bijinya berwarna kehitaman hingga hitam dan pinggirnya berbulu kecoklatan. Batangnya berukuran kecil, apabila dipegang agak licin dan berwarna agak gelap. Artabotris hexapetalus dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Anonaceae, genus Artabotris, dan spesies Artabotris hexapetalus. Nama lokal dari spesies ini ialah celimbing ilalang. Habitus Artabotris hexapetalus ialah pohon semak dengan duri pada batangnya. Tanaman ini dapat mengobati malaria, jantung, kolera, serta sakit kepala. Bagian-bagian dari Artabotris hexapetalus pada batangnya yaitu batang Artabotris hexapetalus berupa batang berduri dengan percabangan lurus, berambut halus, jarang, dan juga ranting muda berambut halus. Daunnya permukaan daun celimbing ilang-ilang halus dengan ujung meruncing, daunnya berwarna hijau. Akarnya merupakan akar tunggang, bunganya berwarna kuning, berambut halus, asimetris dan berbentuk jorong. Sedangkan buahnya berbentuk bulat telur sampai elipsoid dan menghasilkan seperti beri, tetapi terkadang berbentuk banyak buah seperti apel. Curcuma longa dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingibrales, famili Zingibraceae, genus Curcuma, spesies Curcuma longa, dan dengan nama lokal kunyit, berhabitus semak, tinggi kurang lebih 70 cm. Adapun manfaat dari Curcuma longa atau kunyit sendiri adalah untuk daya tahan tubuh, mengobati sakit perut, obat alergi, dan mengurangi nyeri haid. Untuk batangnya, batang semu berupa pelepah yang saling berbalut, bentuk bulat dan berwarna hijau pucat. Percabangan monopodial dengan permukaan licin serta bertekstur basah. Batang semu bermodifikasi menjadi akar rimpang dan batang bawah membentuk tunas. Untuk daunnya memiliki daun lebar dengan posisi duduk daun saling berhadapan dua-dua. Berdaun tebal dengan tekstur seperti kulit, permukaan daun mengkilat dan licin. Tulang daun menyirip dan menonjol, bertepi rata dengan ujung daun meruncing dan pangkal daun membentuk sudut tumpul. Untuk bunganya sendiri memiliki bunga majemuk yang berambat dan bersisik dengan panjang tangkai sekitar 16-40 cm. Mahkota bunganya berupa kelopak silindris berwarna kuning, berukuran panjang sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm. Untuk akar dari Curcuma longa ini, akar berupa rimpang serabut yang muncul dari rimpang anakan dan rimpang induk, dan sebagian lainnya membesar. Heliconia psittacorum dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida,
ordo Zingiberales, famili Heliconiaceae, genus Heliconia, spesies Heliconia psittocorum, dengan nama lokal pisang-pisangan. Merupakan tumbuhan tahunan, batang semu, tingginya 1-2,5 meter, daun tersusun dalam daun baris pada sisi yang berlawanan. Manfaat dari Heliconia psittocorum biasanya dibuat untuk tanaman hias pada rumah-rumah ataupun kebun-kebun. Memiliki batang semu dengan bentuk bulat, pola percabangan monopodial, dengan daun tunggal beralur, bentuk lonjong dengan tepian rata, ujung meruncing dengan pangkal membulat, pertulangan daun menyirip, permukaan daun tertutup lin dan licin. Untuk bunganya, bunga majemuk dengan bentuk tandan, letak bunga di ketiak daun, posisi daun bunga berada dalam tenda bunga, dan ujung tenda lancip, bunga hermaprodit. Untuk buahnya, jenis buah buni dengan bentuk lonjong, warna merah mencolok. Dan untuk akarnya sendiri memiliki akar serabut dengan bentuk bulat. Pandanus tectorius. Pandanus tectorius termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Pandanales, famili Pandanaceae, genus Pandanus, dan spesies Pandanus tectorius. Nama lokal dari Pandanus tectorius ialah pandan. Pandanus tectorius merupakan pohon cemara kecil, seringkali bertangkai banyak, dengan akar penyangga yang mencolok dan batang berduri. Tingginya biasanya sekitar 3-7 meter, terkadang hingga 14 meter. Daun mirip pedang yang panjangnya bisa mencapai 1 meter, tumbuh berkelompok di pucuk pohon dan di ujung dahan. Pandanus tectorius sendiri memiliki khasiat sebagai obat diare dan juga akarnya dapat menyembuhkan asma dan sakit pinggang, serta untuk mengobati lepra, cacar air, sifilis, kudis, panu, dan juga kencing manis. Pandanus tectorius memiliki bagian-bagian, yaitu akar, daun, bunga, buah, dan batang. Akar dari Pandanus tectorius berupa akar udara atau akar penyangga yang kuat menahan pohon ke tanah. Akarnya terkadang tumbuh di sepanjang cabang dan tumbuh dengan sudut lebar sebanding dengan batangnya. Daunnya selalu berupa daun tunggal, keras dan dapat berduri, halus pada tepi yang umumnya besar. Daunnya merupakan duduk daun spirostik 3. Bunga Pandanus sp terdiri dari satu kelamin sehingga termasuk bunga berumah 2. Buahnya dapat berupa buah majemuk yang menyatu, buahnya jenis buah batu. Permukaan batang Pandanus seperti bekas duduk daun. Cymbopogon citratus. Cymbopogon citratus termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Cymbopogon, spesies Cymbopogon citratus. Cymbopogon citratus memiliki nama lokal yaitu sereh. Sereh merupakan tanaman tahunan atau perennial yang hidup secara merliar dan stolonifera atau berbatang semu yang membentuk rumpun tebal dan tinggi hingga mencapai 1-2 meter, serta mempunyai aroma yang kuat dan wangi. Daun serai termasuk tanaman yang sering dipakai sebagai bahan masakan di kuliner Asia Tenggara. Manfaat daun serai untuk kesehatan yaitu meredakan kecemasan, menurunkan kadar kolesterol, mencegah infeksi, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, meredakan nyeri, dan lain sebagainya. Serai memiliki bagian-bagian yaitu akar, daun, bunga, dan juga batang. Untuk akarnya yaitu merupakan akar serabut berimpang pendek, bunganya sangat jarang, jikapun ada bentuk bunganya bulir majemuk dan tidak memiliki mahkota, dan juga berdaun pelindung nyata. Untuk daunnya tidak bertangkai, kesat, runcing, dan memiliki bentuk pita, tepian kasar dan tajam, tulang daun sejajar dan letaknya tersebar, daging daun tipis, permukaan atas dan bawah memiliki bulu halus. Untuk batangnya merupakan batang bergerombol dan berumbi, berongga, dan lunak. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.